Sahabat Wira, kalau ngomongin militer, yang kebayang pasti masalah ketegasan, disiplin, fisik kuat, dan mental baja. Sedangkan kalau kita ngomongin atlet, mungkin dalam pikiran kita yang terbayang adalah pertandingan, medali, latihan, dan prestasi. Kelihatannya beda, tapi kalau kita lihat, militer dan atlet ternyata banyak kesamaan. Kedua-duanya sama membentuk manusia, bukan cuma fisik, tapi mental, karakter, dan cara berpikir. Dan metode pembinaan atlet modern justru banyak prinsip yang mirip dengan dunia militer. Ini hal pertama yang mirip antara militer dan atlet adalah disiplin. Banyak orang yang salah paham tentang disiplin. Disiplin sering dianggap sebagai sebuah tekanan. Padahal sebenarnya disiplin adalah cara untuk menjaga konsistensi. Di militer, seseorang dibiasakan hidup teratur. Bangun pagi dengan tepat waktu, menjalankan instruksi-instruksi, mengatur dirinya. Kenapa? Karena dalam situasi berat, manusia nggak bisa selalu hanya mengandalkan moodnya saja. Di dunia olahraga juga sama. Atlet itu nggak bisa latihan hanya saat semangat, karena pertandingan tetap akan datang jadwalnya. Meskipun motivasi sedang naik turun, ya, jam tidurnya itu harus selalu dijaga, latihannya harus dijaga, recovery badan harus dijaga, karena performa itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Tekanan adalah bagian dari pembentukan. Kesamaan kedua-duanya dibentuk lewat sebuah tekanan. Di militer dipakai untuk melatih mental. Bukan supaya seseorang itu kuat, ya, tapi juga harus tenang dalam situasi sulit. Karena di situasi nyata, panik itu justru berbahaya. Dan di olahraga juga sama. Tekanan dari pertandingan, tekanan dari target, tekanan dari ekspektasi, bahkan tekanan dari diri sendiri. Makanya atlet yang hebat bukan cuma mereka yang kuat secara fisik, tapi yang bisa tetap berpikir jernih di bawah tekanan. Ya, coba lihat sebuah pertandingan besar, kadang skill antar atlet sebenarnya nggak jauh beda. Tapi yang membedakan siapa yang paling tenang pada saat momen penting, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Dan mental seperti itu nggak muncul tiba-tiba, tapi itu dibentuk lewat sebuah proses yang panjang. Proses membentuk konsistensi. Di militer ada struktur, ada aturan, ada sistem, ada tahapan pembinaan. Kenapa? Karena manusia tanpa arah mudah kehilangan fokus. Hal yang sama juga terjadi di dunia olahraga. Atlet profesional nggak bisa hidup sembarangan. Semua ada sistemnya. Program latihan, nutrisi yang tepat, recovery, analisa performa, semua itu terukur. Karena pembinaan yang baik, ya, bukan cuma soal semangatnya yang besar, tapi soal sistem yang dijalankan dalam jangka panjang. Banyak orang yang punya motivasi yang tinggi, tapi berhenti di tengah-tengah. Kenapa? Karena nggak punya struktur. Dan ini yang menarik. Karena ternyata keberhasilan seringkali bukan ditentukan oleh siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling konsisten. Ego harus dikendalikan. Kesamaan lainnya adalah baik di militer ataupun atlet harus belajar mengendalikan ego. Karena ego yang terlalu besar bisa menghancurkan tim. Di militer, kerjasama adalah segalanya. Satu orang yang ceroboh bisa berdampak kepada timnya. Dan di olahraga juga begitu. Bahkan atlet individu pun tetap butuh tim. Ada pelatihnya, ada tim medis, ada analis, ada orang-orang yang di belakang layar. Artinya, sehebat apapun seseorang, dia tetap nggak bisa berjalan sendiri. Makanya, pembinaan mental itu penting. Karena saat seseorang mulai merasa paling hebat, biasanya disitulah proses kemundurannya dimulai. Latihan bukan cuma fisik. Banyak yang mengira latihan itu cuma soal fisiknya saja. Padahal yang paling berat seringkali justru melatih pikiran. Bangun saat malas, tetap latihan saat capek, tetap fokus pada saat gagal, tetap percaya diri setelah kalah. Itu semua latihan mental.
Makanya, dalam dunia militer, mental selalu dilatih bersamaan dengan fisiknya. Dan di dunia olahraga, yang modern sekarang ini, tubuh yang kuat tanpa mental yang stabil akan mudah runtuh saat tekanan itu datang. Proses yang tidak instan. Militer nggak membentuk mental seseorang dalam cuma 1 hari, 2 hari. Tidak. Atlet juga sama. Menjadi juara tidak dalam semalam. Semua butuh proses. Dan generasi sekarang kadang terlalu sering nih melihat hasil tanpa melihat perjalanan panjang di belakangnya. Kita lihat medalinya, kita lihat kemenangannya, tapi jarang kita mau lihat latihan yang ditempuh bertahun-tahun oleh seorang atlet tersebut. Padahal proses inilah yang sebenarnya membentuk seseorang. Pada akhirnya, baik militer maupun olahraga mengajarkan satu hal yang sama, bahwa manusia kuat bukan lahir karena hidupnya mudah, tapi karena dia mau menjalani proses yang berat secara konsisten, disiplin, terstruktur, mental, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri, karena kemenangan terbesar bukan saat mengalahkan orang lain, tapi saat seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kalau menurut kalian, apa nih nilai yang paling penting yang bisa dipelajari dari dunia militer dan olahraga? Tulis ya pendapatnya kalian nih di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, subscribe untuk konten tentang leadership, mental, disiplin, dan pengembangan diri yang lainnya.